Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama Devita Lestari dengan NIM 1910700116 dan Nur Iza Sapira Putri dengan NIM 1910700110. Kami akan menjelaskan mengenai makom ruhani dalam tasawuf. Pengertian makomat. Makomat adalah bentuk jamak dari kata makom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, merupakan aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah dengan amalan-amalan tertentu. Selanjutnya, macam-macam makom. Tentang berapa jumlah makomat yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk sampai menuju Tuhan, di kalangan para sufi tidak sama pendapatnya. Muhammad Al-Kalabazi dalam kitabnya At-Ta'aruf li Mazhab At-Tasawuf mengatakan bahwa makomat itu jumlahnya ada 10. Sementara itu, Abu Nasr Al-Sarraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma menyebutkan jumlah makomat hanya 7. Sementara Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa makomat itu ada 8. Dari uraian tersebut memperlihatkan keadaan variasi penyebutan makomat yang berbeda-beda. Namun ada makomat yang disepakati, yaitu yang pertama ada taubat. Secara etimologis artinya kembali, sedangkan secara terminologi taubat berarti kembali dari segala sesuatu yang dicela oleh Allah menuju ke arah yang dipuji olehnya. Makom taubat merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf adalah apabila seseorang yang bertobat sudah mencapai makom at-taubatu min taubatih, yakni tobat terhadap kesadaran keadaan dirinya dan kesadaran akan tobatnya itu sendiri. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 3 syarat taubat, yaitu penyesalan, meninggalkan dosa yang dilakukan, dan memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Yang selanjutnya ada zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang artinya menjauhkan diri. Secara etimologis, zuhud berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Menurut para sufi, zuhud adalah zuhada fi ad-dunya, yang berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah, karena dunia dan semua kehidupan materinya adalah sumber kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Yang selanjutnya ada waro. Kata waro berasal dari bahasa Arab yang bermakna berhati-hati. Secara istilah adalah sikap menahan diri agar hati tidak menyimpang sekejap pun dari mengingat Allah. Di dunia tasawuf, kata waro ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Seseorang harus menjauhi dan meninggalkan segala hal yang belum jelas halal atau haramnya. Menurut para sufi, waro itu ada 2 macam, yaitu waro al-hiriyah, tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal yang tidak diridhoi Allah, dan waro batin, yaitu tidak mengisi hatinya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syukur. Secara terminologi berasal dari bahasa Arab yang berarti membuka segala nikmat, yakni gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Berarti rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan sembari menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah. Menurut Ibnu At-Thailah, syukur terbagi menjadi 3. Yang pertama syukur dengan lisan, dengan mengungkapkan langsung. Yang kedua dengan anggota tubuh, dengan mengimplementasikan dalam bentuk ketaatan. Ketiga syukur dengan hati, dengan mengakui bahwa hanya Allah sang pemberi nikmat. Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal bermakna berserah diri. Dalam istilah tasawuf dijadikan sebagai wasilah untuk memalingkan dan mensucikan hati manusia agar tidak terikat dan tidak memikirkan keduniaan serta selain Allah. Tawakal sendiri menurut para ahli bersifat fatalis atau majmur, yakni menggantungkan segala sesuatu pada takdir dan kehendak Allah. Tawakal terdapat dalam surat At-Taubah ayat 51. Selanjutnya adalah ridho. Ridho berarti sebuah sikap menerima dengan lapang dada
dan senang terhadap apapun keputusan Allah kepada seorang hamba, meskipun itu menyenangkan ataupun tidak. Ridho sendiri merupakan buah dari kesungguhan seseorang dalam menahan hawa nafsunya. Ridho terdapat pada surat Al-Maidah ayat 119. Selanjutnya adalah fakir. Menurut kaum sufi, fakir adalah orang yang memiliki ketulus ikhlasan dalam berbuat dan bertanggung jawab, serta tidak meminta lebih dari yang menjadi haknya. Tidak banyak berharap memohon rezeki, kecuali untuk menjalankan kewajiban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada khauf dan roja. Sufi yang bernama Ruwaim berkata bahwa takut ataupun khauf adalah ketika seseorang takut pada Allah karena kebesaran dan kekuasaannya, takut pada dirinya dan sesuatu yang akan menimpa kepada dirinya. Sedangkan roja adalah makom saat seseorang hanya berharap atas kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu At-Tailah, seseorang yang berada pada makam al-khauf akan selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu merasa takut apabila tidak melaksanakannya. Sedangkan orang yang berada pada makam ar-roja akan selalu diliputi sukacita kepada Allah dan akan selalu disibukkan oleh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah contoh orang yang memiliki makomat dalam tasawuf. Yang pertama adalah orang yang selalu meninggalkan perbuatan berbagai dosa besar, seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berzina, meminum khamar, bersumpah palsu, dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan agama. Kemudian, selanjutnya adalah orang yang meninggalkan dosa kecil, seperti perbuatan makruh, sikap dan tindakan yang menyimpang dari keutamaan, merasa diri suci, merasa telah dekat dengan Tuhan. Kemudian, bertobat tertinggi, yakni bertobat dari kelengan hati dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam pandangan sufi maksudnya adalah sabar adalah musuh terberat bagi orang yang beriman, yakni dorongan hawa nafsunya sendiri yang setiap saat dapat menggoyahkan iman. Selanjutnya adalah tawakal, berarti mempercayakan atau menyerahkan segenap masalah kepada Allah dan bersandar kepada Allah atas berbagai masalah yang dihadapi. Yang terakhir adalah ridho, yaitu seorang hamba yang tidak akan berontak batinnya terhadap segala cobaan Allah. Ia akan menerima dengan senang hati. Kaitan makomat dalam tasawuf, yaitu makomat merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan ini yang tidak terlepas dari realitas yang tampak maupun tidak, memahami realitas batin maupun lahir agar mampu berinteraksi dengan alam secara harmonis dan serasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan.